Arab Saudi mengambil sikap tegas terhadap Iran di tengah eskalasi baru di Teluk. Yang terjadi bukan hanya isyarat simbolis, tapi perubahan sikap nyata. Setelah serangan yang dituduhkan kepada Iran di Arab Saudi dan infrastruktur kawasan, Riyadh meninggalkan sikap hati-hati dan mulai bertindak langsung. Pesan yang disampaikan tegas, kesabaran habis. Kerajaan ingin menghentikan krisis sebelum meluas ke seluruh Timur Tengah. Pada tanggal 21 Maret 2026, pemerintah Arab Saudi mengusir atase militer Iran, asistennya, dan 3 anggota lain dari kedutaan Iran. Mereka diberi waktu 24 jam untuk meninggalkan negara usai dinyatakan persona non grata. Arab Saudi dengan tegas memberitahu Iran bahwa kehadiran seperti itu tidak akan ditoleransi saat itu. Itu adalah langkah paling nyata dan keras sejauh ini. Meski bukan pemutusan total, ini pukulan diplomatik serius, langka, dan berdampak besar. Pada 18 Maret, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan, sudah memperkeras pernyataannya. Dia menyatakan bahwa Arab Saudi berhak untuk merespons Iran secara militer dan menegaskan bahwa kepercayaan antara kedua pihak telah hancur. Pernyataan ini muncul usai Riyadh jadi target rudal balistik. Pemerintah di sini jadi pusat cerita. Pemerintah Saudi yang menyebabkan perubahan ini. Saat jadi konsumsi publik, hal ini mulai terungkap ke publik pada minggu ketiga Maret. Dan semua ini terpusat di Riyadh yang berubah dari ibu kota yang semula hanya mengamati menjadi pusat reaksi. Namun, respon Saudi tak sekadar mengusir diplomat. Pada 19 Maret, Riyadh menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri negara Arab dan Islam untuk membahas keamanan dan stabilitas regional. Hadir pula perwakilan dari negara-negara seperti Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Pakistan, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab. Ini menunjukkan Arab Saudi mulai mengubah kekesalan tiap negara menjadi tekanan regional yang terkoordinasi. Riyadh tak lagi bereaksi sendiri, tapi mengumpulkan sekutu, menyatukan suara, dan membangun tekanan politik ke Teheran. Perubahan ini punya alasan jelas. Negara-negara Teluk mengatakan bahwa serangan Iran tidak lagi menjadi masalah yang jauh, tetapi kini mengancam bandara, energi, perdagangan, pelayaran, dan warga sipil. Pada 25 Maret, perwakilan negara-negara itu ke PBB menyatakan mereka menghadapi ancaman eksistensial. Ungkapan itu kuat, namun membantu memahami ketakutan itu. Kepala HAM PBB memperingatkan dalam debat bahwa serangan yang disengaja terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil bisa dianggap kejahatan perang. Artinya, yang dipertaruhkan bukan hanya persaingan politik, tapi juga perasaan bahwa konflik sudah lepas kendali dan kini menghantam pusat ekonomi serta perkotaan wilayah itu. Mereka menunggu selama berminggu-minggu Washington menekan Iran dan mengancam akan memperluas perang. Namun, negara-negara Teluk sendiri telah memperingatkan Amerika bahwa serangan yang lebih besar lagi dapat memicu pembalasan yang menghancurkan terhadap pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi, yang merupakan infrastruktur vital bagi kelangsungan hidup seluruh kota. Reuters melaporkan peringatan tersebut sangat berpengaruh sehingga Donald Trump akhirnya mengurungkan eskalasi langsung terhadap infrastruktur listrik Iran. Reaksi Arab Saudi dan negara Teluk tak hanya ditujukan terhadap Teheran, tapi juga sebagai pesan ke Washington bahwa kawasan ini sudah mencapai batasnya. Poin ini menjelaskan alasan Arab Saudi melakukan pengusiran diplomatik, ancaman balasan, koordinasi regional, dan tekanan internasional. Mengapa mereka bertindak demikian? Kerajaan menyadari bahwa sekadar meminta ketenangan sudah tidak cukup. Perang mengancam pasokan, ekonomi, keamanan, dan stabilitas Teluk. Ada juga hal penting lain di 2023. Arab Saudi dan Iran telah memulihkan hubungan diplomatik dalam upaya untuk mengurangi ketegangan. Kini, upaya itu terkikis serangan dan hilangnya kepercayaan. Jika kesepakatan rekonsiliasi gagal melindungi kota, pelabuhan, dan fasilitas strategis, kekuatan politiknya cepat hilang. Jadi, kesimpulan yang paling jelas adalah ini.
Arab Saudi memutuskan untuk berhenti menanggung dampaknya dalam diam. Kerajaan tidak menyatakan perang terbuka terhadap Iran, tetapi mengambil langkah tegas membendung ofensif Iran dan mengisolasi Teheran secara diplomatik dan regional. Riyadh meningkatkan biaya politik serangan, memanggil sekutu, menekan PBB, dan memperingatkan tahap berikutnya bisa lebih serius. Bagi banyak analis, ini menandai fase baru di Teluk. Lebih sedikit toleransi, lebih banyak koordinasi Arab, dan upaya nyata untuk mencegah Iran terus mengekspor ketakutan, tekanan, dan ketidakstabilan ke seluruh kawasan.